Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam teruntuk dan tercurahkan kepada suri tauladan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini sesuai dengan kalender kita sedang memperingati suatu peristiwa dahsyat yang tak pernah terulang dan takkan terulang, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Satu peristiwa yang salah satu intinya adalah membawa perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi sholat subuh yang baru saja kita lakukan ini adalah sholat subuh yang sudah disyariatkan dalam Islam selama 1448 tahun kurang lebih. Hijriah kita berapa sekarang Pak? 1447. Sedangkan Isra Mi'raj itu terjadi setahun sebelum hijrah atau setahun setengah. Jadi 1448 tahun umur perintah salat yang kita laksanakan ini. Dalam momentum yang mulia ini kami akan menjelaskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan salat. Semoga bisa menambah pahala salat kita, bisa memperbaiki kualitas salat kita. Yang pertama, karena cukup banyak kami mengajak pribadi dan kita semua untuk kembali meluruskan niat dalam solat kita. Kita ikhlaskan ibadah solat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Mungkin dulu sempat solat karena ada harapan biar rezekinya lancar. Bahkan berapa minggu lalu ada satu CV atau perusahaan memotivasi karyawannya untuk sholat. Cara memotivasinya satu kali sholat 15.000. Jadi kalau 5 waktu 75.000. Semangat galau Pak, semangat galau itu satu karyawan. Tapi rupanya kata bosnya, setelah berjalan kurang lebih 1 bulan timbul rasa malu di karyawan itu. Kenapa aku sholat karena duit? Akhirnya mereka datang ke bosnya, bos sudahlah bos, nggak usah kasih kami duit bos. Malu kami sholat pakai karena 15.000. Ya mungkin di awal
karena iming-iming uang, ya, karena iming-iming sesuatu. Tapi insya Allah kita semua yang hadir di sini mempersembahkan salat kita murni dan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-muhafazatu 'ala shalah liwaqtiha. Upayakan salat pada waktunya. Ya, wajib salat pada waktunya. Nah, ini perlu kami jelaskan Bapak Ibu. Kalau salat pada waktunya hukumnya wajib. Tetapi salat di awal waktunya hukumnya sunnah. Karena ada sebagian masyarakat mengira salat pada waktunya itu ya salat di awal waktu. Enggak, salat di awal waktu itu hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Tetapi selama orang salat di waktunya, salat zuhur misalnya, dia salat jam 12 sesuai dengan azan, bagus. Salat jam 1 ya masih dianggap salat pada waktunya. Salat jam 2 ya masih dianggap salat pada waktunya. Ya. Salat jam 3 ya masih dianggap salat pada waktunya selama belum datang waktu salat yang berikutnya. Ya. Jadi suatu hari setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, malaikat Jibril turun mengimami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu, beliau jadi imam, Nabi Muhammad jadi makmumnya. Di hari yang pertama ini malaikat Jibril salat bersama Nabi di awal-awal waktu. Zuhur di awal waktu, asar di awal waktu, dan seterusnya. Setelah itu keesokan harinya malaikat Jibril kembali turun mengimami lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di hari kedua ini beliau mengimami di akhir-akhir waktu. Zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya, isya menjelang subuh dan sebagainya. Setelah 2 hari mengimami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril kembali dan sebelum kembali berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-waqtu ma baina hadain. Waktu salat itu antara 2 waktu yang aku ajarkan padamu. Artinya di hari pertama anggaplah jam 12, di hari kedua di jam 3.30 misalnya. Nah, waktu salat itu ya di antara itu. Selama dia melaksanakan di waktu itu, dia sudah dianggap salat pada waktunya, dan itu bentuk rahmat Allah, Pak. Bentuk rahmat Allah, karena kadang-kadang di awal waktu kita tidak sempat, mungkin masih dalam kendaraan macet, atau kalau dia dokter dia harus operasi di awal waktu. Jangan kecil hati, yang penting sholat masih dalam waktunya, itu yang wajib harus dijaga. Tapi jangan juga mentang-mentang dalam waktunya mepet-mepet mulu. Karena kalau mepet terus ujung-ujungnya keluar waktunya. Yang ketiga, diupayakan salat sunnah itu di rumah. Salat sunnah itu di rumah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha quburan. Berikanlah jatah dari salat kalian untuk rumah kalian. Jangan jadikan rumah cak kuburan, karena enggak dipakai salat. Karena tidak dipakai salat. Upayakan Bapak Ibu salat sunnah itu di rumah. Biar rumahnya bawa berkah, keturunan berkah, ya. Walaupun memang ini ya tidak harus Pak ya, sunnah saja.
Karena kadang-kadang ada masjid jarak jeda antara azan dan iqamahnya terlalu singkat, sehingga kalau sholat qobliyahnya di rumah sampai masjid sudah ketinggalan fardunya. Ya, maka saya jujur senang dengan masjid kita ini, Masjid Baitur Rahman. Jedanya cukup lama, ya, cukup untuk bisa melaksanakan sholat sunnah di rumah, kemudian ya, sholat fardu di masjid. Dan salah satu faidah sholat di rumah selain membuat rumah itu berkah, juga momentum kita ngajarkan anak-anak kita yang masih kecil cara sholat. Ya, mohon maaf, sebagian orang tua mengajarkan anaknya sholat di masjid sambil sholat fardu, itu tidak tepat. Anak itu dibawa ke masjid sudah ngerti sholat. Kalau masih lari sana, lari sini, nginjeki kacamata wong, jangan. Jadi pendidikan tata cara sholat itu dilakukan di rumah. Kalau dia sudah ngerti bahwa sholat itu tidak boleh main-main, tidak boleh ribut, tidak boleh lari-lari, baru dididik untuk sholat berjamaah ke masjid. Ya. Jangan umur 2 tahun, 3 tahun. Ya. Belum ngerti bagaimana sholat yang sesungguhnya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, labsu thiyabin nadhifah. Sepantasnya seseorang berangkat ke masjid, sholat di masjid dengan pakaian yang bersih, dengan pakaian yang rapi, yang wangi. Ya. Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah hiasan kalian setiap saat hendak ke masjid. Upayakan sarungnya yang wangi, pecinya yang bersih. Ya, mohon maaf kadang kami jengok sholat pakai peci sudah warna putih tapi warnanya jadi coklat. Sudah bedek istilahnya, sudah. Jangan, upayakan ya. Dalam riwayat yang lain, idza shalla ahadukum falyalbis thawbayhi fa innallaha ahaqqu man tazayyana lahu, atau man tazayyanu lahu. Jika salat salah satu di antara kalian, hendaknya ia memakai 2 pakaiannya, karena sesungguhnya Allah ahaqqu man tazayyana lahu, adalah sesungguhnya Allah orang, ya, zat yang paling berhak untuk kita berhias. Artinya kita ini kalau nak ketemu atasan, nak ketemu gubernur, nak ketemu wali kota, pakai minyak wanginya, pakai bajunya yang bagus. Tapi begitu ketemu Allah, sarung yang dipakainya untuk tidur, untuk beranduk, pakainya juga untuk sholat. Jangan. Tetapi jangan juga dengan alasan pakaian yang tidak bersih, enggak sholat. Tetap sholat walaupun tidak bersih. Yang penting tidak najis. Mohon maaf, mungkin di masjid kita ini termasuk masjid yang gojeknya banyak, Pak ya. Kalau lagi waktu-waktu sholat mungkin banyak gojek mampir sini. Ngapain Ustaz? Numpang ngecas HP. Banyak yang numpang ngecas HP. Begitu datang waktu sholat, ya kalau di tempat kami banyak itu Gojek, Maxim, Grab di teras-teras masjid. Ya, numpang cas HP. Begitu datang sholat, ayo Kak sholat. Aduh Ustaz, kotor Ustaz, kotor. Nah juga sholat, cuma ngecas bae balik. Subhanallah, di waktu yang sama kami melihat ada Gojek markirkan motornya di pelataran masjid. Kemudian dia buka joknya,
Di dalam jok itu ada sarung dan baju. Masya Allah. Masuk dia kamar mandi, dilepas jaket hijau atau kuningnya. Keluar sudah berpakaian muslim, sudah bersarung, bersewet, solat dengan masyarakat, dengan jamaah, dengan khusyuk dia solat, berzikir. Tidak lama keluar lagi, berjuang lagi mencari nafkah. Artinya apa, Pak? Artinya orang semacam itu sejak dari pagi hari sudah berpikir kalau dia akan sholat. Jadi nggak ada alasan dengan, aduh Ustaz kotor Ustaz, aku ya, mungkin tiap hari kamu kotor terus lalu tidak sholat. Sama dengan tukang bangunan, sering ketika datang istirahat, makan, suruh sholat, aduh kotor Ustaz, kagak belah, kagak mak mano, kamu tuh balik jam 4:30. Zuhur lah habis. Maka bagi kami sarankan bagi bapak yang sedang menggunakan jasa tukang-tukang, kami di pesantren Pak lagi bangun, kami siapkan musolanya, kami siapkan sarungnya, kami siapkan jubahnya. Jadi tidak ada alasan dia tidak sholat. Bahkan kami wajibkan kalau istirahat wajib sholat. Pengawas mencatat tidak terlihat tidak sholat, jadi terlihat tidak sholat, mohon maaf kami ganti, kami cari tukang yang lain. Tanggung jawab kami, dosa kami memperkerjakan kemudian orang tidak sholat. Ya, ini harus menjadi kepedulian Pak. Apalagi bangun rumah kita pribadi, berkah kalau rumah itu dibangun sama orang yang sholat, sama orang yang zikir. Kalau tidak sholat, nah ini upayakan bisa. Jadi bapak-bapak yang sedang menggunakan jasa tukang, ya, siapkan untuk mereka ya sarung ya, yang sederhana agar mereka bisa sholat. Yang berikutnya, dilarang sholat ketika makanan sudah terhidang. Istrinya manggil, Pak, itu pindangnya udah mateng Pak, nasi udah mateng, makanlah. Iya mah, baru mau makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak sedikit orang beranggapan, sholat bae dulu lah, kakek mah tanggunglah, aku nak sholat dulu. Dengan anggapan itu adalah sikap yang benar, itu adalah menunjukkan kesolehan. Padahal keliru. Kalau mau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dahulukan makan. Makan dulu Pak. Nanti terlambat Ustaz, tidak apa-apa. Terlambat rakaat, 2 rakaat, tidak apa-apa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quddimal 'asha', jika makananmu sudah dihidang, wa hadaratis shalah, kemudian datang waktu salat, fabda'u bih, mulailah untuk makan dulu, qabla an tusallu, sebelum kalian salat. Salatul maghrib." Bahkan tidak hanya izin makan, Pak. Kata Nabi, wala ta'jalu an asyaikum, jangan buruk-buruk makannya. Tidak, bukan sekedar diizinkan, tidak boleh buru-buru. Tuntaskan nian makan tuh yang cukup. Kalau di masyarakat ada kalimat biasanya, lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Coba uang tadi Pak, istrinya manggil, Pak itu pindangnya lah mateng, makanlah mumpung anget, mumpung panas. Ya mah, azan. Karena dia beranggapan tadi, aku sholat baik dulu lah, berangkat dia ke masjid. Sampai di masjid, Allahu Akbar. Woi dingin pindang kita tadi. Lah mikirin pindang. Lebih baik sholat mikirin makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan.
Begitu Pak petunjuknya. Saya juga dulu masih kecil ketika puasa Ramadan itu wong tua, abah kami, kakek kami, nenek kami sudah duduk di meja makan mau buka puasa. Saya yang lagi semangat-semangatnya ibadah masih SMP dulu. Tidak belok. Mah, aku nak sholat dulu, kaki aku buka puasanya. Nenek saya itu paling marah dulu. Karena nenek itu orang Jawa, Jawa ngapak, berbes ya, marahnya pakai bahasa Jawa tadi. Ketika saya mau pamit misalnya, aja kayak kue, jangan kayak gitu kata nenek itu, aja kayak kue. Mangan disit nih, makan dulu, maksudnya buka puasa dulu. Dan itu betul, Pak. Dulu masih kecil nganggap hebat kalau orang nggak buka puasa itu mendahulukan sholat, bukanya nanti aja. Oh enggak, justru ibadah paling afdol itu ya buka puasa. Batalkan dulu. Ya. Maka pengurus masjid upayakan jeda antara ini kita mau bulan Ramadan nih, jeda untuk iqamahnya di sholat maghrib pada bulan Ramadan agak ditambah. Agar jamaah itu dengan tenang berbuka puasa di rumah, kemudian dia bisa berangkat ke masjid dan dapat berjamaah. Ya. Ini karena ininya muazzinnya lapar, habis azan langsung qomat. Iya. Yang berikutnya upayakan menjaga sholat berjamaah. Saya singkat saja masalah poin ini Pak. Kalau bapak ibu hari ini, ya terutama bapak-bapak, adalah orang yang dimudahkan Allah untuk berjamaah dalam setiap waktu sholat, bersyukurlah Pak. Bapak orang beruntung, bapak orang yang disayang Allah. Apapun kondisi kita hari ini, lagi buntu kah, lagi cair kah, lagi lapang kah, kalau bapak ibu masih dimudahkan Allah sholat berjamaah, bapak dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, nikmat Pak, nikmat sekali. Bisa menjaga sholat 5 waktu, itu tanda Allah sayang dengan kita Pak. Beberapa bulan lalu kami jenguk tetangga kami, jamaah kami yang sakit kena stroke. Setelah datang ke situ nangis dengan bahasa yang sudah agak pelo, tidak jelas. Dia ngomong, Ustaz, aku nak berjamaah masjid Ustaz, kangen nih anakku Ustaz. Saat itu hati saya, ya Allah, kalau sudah sakit begini nggak bisa berjamaah lagi. Dengar azan di rumah nangis, pengen ke masjid tapi tidak bisa ke masjid. Maka kita yang masih diberi Allah sehat, bersyukur bisa sholat berjamaah. Semoga Allah tunjuk kita sehat sampai akhir hayat, bisa sholat berjamaah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, dilarang pindah-pindah masjid. Kaget dulu Pak ya, masih koma dulu ini Pak. Aku minum dulu. Soalnya banyak yang kena ini. Nah, masih koma Pak. Dilarang misalnya zuhur di mana? Zuhur di Masjid Agung, asar di Masjid Taqwa, maghrib di Bang Raya, isya di Hidayah, subuh cari lagi di masjid mana. Gawenya pindah-pindah masjid. Tidak boleh Pak, tidak bagus. Kata Rasulullah, liyusalli ar-rajulu fil masjidil ladzi yalih wa la yattabi' atau yutbi' al-masajid. Jangan pindah-pindah masjid. Jangan pindah-pindah masjid. Kenapa Ustaz? Ya karena kita yang akan dipertanyakan Allah kepada kita adalah masjid yang ada di lingkungan kita. Kenapa sepi?
Saya nggak ditanya sama Allah dihisab. Kenapa Masjid Al-Hidayah misalnya udah kate pengajian atau ya saya ngomong saya nggak tinggal di situ ya Allah, saya tinggalnya di Pebam sana. Itu satu, kita akan dimintai pertanggungjawaban terkait masjid yang ada di lingkungan kita. Tetapi ini masih koma Pak ya. Boleh dia sholat di masjid yang lebih jauh jika ada memenuhi dua hal. Yang pertama, karena ada kemaslahatan di masjid yang jauh itu tidak ada di masjid yang dekat. Misalnya pengajian subuh Jumat, aku rasa jarang masjid ngadakan pengajian Pak, sehingga aku sholat subuh di Bang Raya lah. Kenapa? Ada majelis taklimnya pada subuh. Artinya dia pindah ke masjid lain itu karena alasan ingin dapat ilmu ya. Atau imamnya hafidh, di masjid itu hafidh. Di masjid tempat kami, mohon maaf Ustaz, bacanya masih banyak salahnya, ngebetnya jadi imam. Sudah, boleh dia pindah ke masjid yang jauh. Syarat yang kedua, ini jangan sampai pindahnya dia ke masjid lain menyebabkan sholat berjamaah di masjidnya dewek terbengkalai. Ada Pak, saking jamaahnya itu senang dengan Ustadz Abdus Somad misalnya, dapat kabar ada majelis tablik akbar, dari maghrib sudah berangkat Pak satu masjid, lalu masjidnya ndak kata yang azan, kata yang qomat. Berangkat gak lo semasjid? Jangan cak itu, ndak boleh pindah masjid kalau masjid di tempatnya akhirnya terbengkalai, ndak boleh. Tapi kalau kita lihat, wah alhamdulillah masjid tempat kita ini tetap berjalan meski aku ndak ada. Nah, tidak apa-apa Bapak pindah ke tempat yang lain dengan alasan ada ilmu, ada majelis, ada imam yang lebih afdal dan lain sebagainya. Nah, ini yang ketujuh. Yang kedelapan, disunnahkan berangkat ke masjid dengan menjaga dua sunnah Nabi. Jadi Bapak jalan ke masjid itu Pak, berangkat ke masjid, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, as-sakinah, ketenangan, tidak lari-lari, tidak buru-buru. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila as-salati wa 'alaikumus sakinatu wal waqar." Jika kalian mendengar iqamah, berangkatlah ke masjid dengan jalan yang tenang. Saya rasa ndak kate wong yang lari-lari ke masjid Pak ya. Jarang lah. Yang ada dia sampai pintu masjid, imamnya ndak ruku. Ya Pak imamnya ruku, Allahu Akbar, Bapak baru sampai masjid. Biasanya apa yang terjadi Pak? Lari, masuk saf, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Itu yang banyak terjadi, ngejar pengen dapat rakaat bersama imam. Padahal itu tidak boleh yang begitu Pak. Kata Nabi, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Apa yang kamu dapat bersama imam, alhamdulillah. Yang ketinggalan, ya tinggal disempurnakan. Tidak usah lari-lari, tidak usah buru-buru. Ini kadang-kadang sampai dikejarnya. Bukan hanya dikejar Pak, imamlah tegak. Ini imam lagi tegak, ruku, Allahu Akbar. Bapak lari, duduk. Imam udah sami'allahu liman hamidah, dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyusul dia Pak. Tidak mendapatkan rakaat itu, enggak dapat Pak. Ya. Kadang-kadang dia nganggapnya dapat, akhirnya sholat salamnya bareng imam, padahal itu termasuk ketinggalan satu rakaat, batal akhirnya sholatnya. Saking buru-buru tadi, tidak boleh.
Maka sunnahnya berjalan ke masjid itu tenang. Yang kedua, waqar. Apa itu? Berjalan ke masjid tidak banyak tengok-tengok, tidak banyak mampir-mampir. Maksudnya Ustadz, jadi andaikan jarak dari rumah bapak ke masjid melewati 10 rumah misalnya, baru keluar gerbang langsung nengok rumah wong. Wih, Pajero baru 2026. Ditengoknya halaman rumah tanggo gitu tadi, diperhatikannya. Kaget jalan lagi 3 rumah, tengoknya sebelah kiri. Nah, ada tenda pula, ada acara apa ini? Begitu bapak masuk ke masjid dan sholat, Allahu Akbar. Mamang itu beli Pajero kredit atau cash kira-kira. Kata ulama, perjalanan orang ke masjid, apa yang dia lihat dan perhatikan pasti akan hadir dalam pikirannya ketika sholat. Dijingoi, tidak boleh. Jadi apa? Bagaimana Ustaz? Yang dimaksud berjalan ke masjid dengan wibawa itu anteng saja. Nah, tidak usah tengok sana, mampir sana, lurus baik ke masjid. Tapi jangan kaku juga, kaget ditegur wong di jalan, Assalamualaikum Pak Haji, astagfirullahaladzim, kata Pak Ustadz tak boleh nengok aku nih. Tidak juga. Nyebrang jalan nengok dah Ustadz, ya nengok kayak tabrak wong. Yang berikutnya, ini khusus untuk sholat subuh. Asfiru bil fajr. Sunnahnya Bapak Ibu, agak mengakhirkan sholat subuh. Setelah azan Allahu Akbar selesai, Bapak qobliyah misalnya, ya, kalau bisa diakhirkan sedikit, juk jeda yang agak cukup, ya. Atau azannya pun boleh agak ditunda. Kalau misalkan azan jam iqamahnya, mohon maaf, iqamahnya itu boleh agak ditunda. Jangan ada masjid, kalau kami lewat ini Pak, kalau kami subuh ngisi pengajian di mana, masjid kami baru azan, belum selesai, masjid dia lah sikok rakaat, nama mana sebelah, caknya katik jeda lagi. Jangan, sunnahnya justru diakhirkan, khusus sholat subuh itu afdolnya agak diakhirkan. Ya seperti masjid kita ini kalau tidak salah 20 menit Pak, 20 menit. Bagus itu Pak, 20 menit. Bukan sekedar apa Ustadz hikmahnya, kenapa diakhirkan? Hanya untuk meyakinkan dan memastikan kalau subuh betul-betul sudah terbit. Fajar itu, ya karena kita ini kan ngiro-ngiro Pak. Jam yang ada di digital misalnya jam subuh azan jam 4.40 misalnya, hari ini 4.40-an, itu kira-kiranya Pak, diduga kuat jam segitu, maka ditunda sekian menit untuk memastikan memang subuh itu betul-betul sudah terbit. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa disunnahkan untuk diakhirkan? Nabi yang menjawabnya, fa innahu a'zamu lil ajr, pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih, terutama ibu-ibu yang sholatnya di rumah, ketika dengar azan dia sholat qobliyah, setelah qobliyah jangan langsung sholat, beri jenjang waktu dulu, nah 5 menit, 10 menit baru sholat subuh. Itu yang disunnahkan pada sholat subuh. Yang berikutnya, yang terakhir dalam kesempatan ini, ya karena kita sudah, apa itu? Disunnahkan sholat dengan membayangkan dalam hatinya kalau ini adalah sholat kita yang terakhir.
bahwasanya ketika misalkan kita sholat subuh tadi, Allahu Akbar, kalau aku ndak ketemu dengan zuhur. Berapa banyak Pak jamaah melok subuhan sama kita, zuhur sudah diumumkan meninggal dunia. Saya punya jamaah kemarin, ya Allah, sore masih ke masjid ngawasi tukangnya, sebelum maghrib dia pamit nak nganter anaknya ke bandara, berangkat ke bandara, sampai bandara balik, rupanya baliknya nggak ke rumah Pak, ke Allah. Sakit dadanya, mampir ke rumah sakit mana di situ, di dekat bandara situ, meninggal Pak. Padahal subuh sebelum maghrib masih bercanda, masih ketawa, masih ya, begitulah hidup. Jadi kalau bisa ya, dan ini akan menambah kekhusyuan kita. Allahu Akbar. Kemudian dia bisa membayangkan kalau aku tidak bisa lagi sholat subuh yang besok misalnya. Kira-kira Pak, kalau itu bisa kita hadirkan dalam diri kita, apa yang terjadi dalam sholat kita Pak? Pasti akan maksimal, ya, pasti akan maksimal. Dan ini pesan Nabi Muhammad SAW, kata beliau, "Udhkuril mauta fi salatik", ingatlah kematian dalam salatmu. Fa innar rajula idza dzakara al mauta fi salatihi fahariyun an yuhsina salatahu. Karena sesungguhnya seseorang jika mampu membayangkan itu, kematian dalam salatnya, dia pasti akan memaksimalkan salatnya. Pasti dia akan, ya Allah, kalau ini sujudku yang terakhir, terima ya Allah, dan sebagainya. Makanya di Timur Tengah, di Masjidil Haram, di Mekah, Madinah, di Mesir, imam itu tidak sekedar sawu sufufakum, itu kan yang umum Pak ya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, lurus dan rapatkan, sesungguhnya kerapihan, lurus dan rapatnya salat merupakan kesempurnaan dari salat. Ada kalimat tambahan yang disebutkan para imam-imam di sana Pak. Apa itu? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sallu salata muwaddi'. Sallu salata muwaddi'. Apa itu? Nah, itu ada kalimat sallu salata muwaddi'. Bapak perhatikan itu, imam-imam di Timur Tengah, di Masjidil Haram sering menambahkan kalimat itu. Itu artinya Pak, sallu, wahai para jamaah, salatlah kalian, salata, salatnya orang muwaddi'in yang akan berpisah dengan dunia ini. Itu makna yang disampaikan, agar kita ketika Allahu Akbar ngebayang, ya Allah, kalau ini salat aku yang terakhir, mohon diterima, mohon. Kita pasti akan mempersembahkan yang terbaik. Baik jamaah sekalian, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang ingin di syuruk, kita sudah masuk kalau tidak salah 555 apa 56. Berarti ada 2 menit lagi Pak, 2 menit lagi, 3 menit. Diaturi kalau ada yang nak bertanya Pak. Oh iya, silakan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ustadz, kami ini termasuk orang yang senang pindah-pindah masjid. Tapi alhamdulillah ya, aku sudah mendapatkan jawabannya itu karena kita mencari manfaatnya Ustadz. Nah, yang pengen kami tanyakan, masjid di belakang rumah kami itu Ustadz, kalau hujan banjir jalan. Dan kalau mau ditinggikan dengan warga, ada yang tidak boleh, takut banjir rumahnya. Sehingga kalau hujan itu kita ke masjid itu ngoyok, bahasa gitu Ustaz. Nah, yang kami tanyakan, kadang-kadang sebagian jemaah, mungkin termasuk diri kami sendiri, begitu datang ke
masjid itu enggak sempat wudhu lagi, hanya mencuci kaki. Sedangkan dari banyu hujan kan bari comberan mungkin ada najisnya. Nah yang kami tanyakan, apakah dengan cuci kaki itu bisa menjadi sholat kita itu sah? Itu aja Ustaz. Apakah harus berwudu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najis tidak membatalkan wudu. Najis tidak membatalkan. Yang membatalkan wudu itu hadas. Ya misalkan saya dari rumah sudah wudu sempurna, di tengah jalan nginjak tai kucing, terpijak ya, atau tai ayam, apakah batal wudu saya? Enggak, cukup dibersihkan saja, cukup bapak siram, sudah sah sholatnya nanti. Tinggal sholat ya, memenuhi rukun dan syaratnya sah. Jadi yang membatalkan wudu itu namanya hadas. Dan hadas itu ada 5, hanya 5 baik. 1, keluarnya sesuatu dari qubul dan dubur. 2, bersentuhan bukan dengan mahramnya. 3, tidur yang tidak mutamakin, artinya ya tidur. 4, hilang akal, mabok, pingsan, ya. Nah, itu membatalkan. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan perut tangannya. 5 itu saja Pak. Kalau nginjak tai kucing, najis apa, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau mau sholat ya tetap harus disiram seperti yang Bapak sampaikan tadi. Itu cukup. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang lain. Baik, jika tidak ada, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya Ustaz. Ini pertanyaan saya mengenai sholat khusyuk Ustaz. Jadi sholat kita dianjurkan atau ditegaskan untuk khusyuk. Namun waktu kita sholat ini tidak khusyuk. Nah, di dalam ketidakkhusyukan ini, apakah boleh kita mengamalkan Al-Isra ayat 84 Ustaz. Nah, apakah itu boleh demikian? Kita serahkan diri kepada Allah karena kita tidak kusuk-kusuk kita sholat ini. Nah, apakah boleh kita mengamalkan Al-Isra ayat 84 itu? Terima kasih Ustaz. Cara mengamalkannya mana maksudnya Pak? Jadi kan kita serahkan, Allah lah yang tahu ada ibadah kita ini khusyuk atau tidak. Nah, kan kalau di dalam Al-Isra 84 kan artinya kan kira-kira seperti itu saya kan. Gitu. Al-Isra 84. Al-Isra 84 itu kan ya. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah setiap sesuatu berbuat dengan fashionnya masing-masing. Hubungannya dengan sholat khusyuk apa Pak? Kami belum dapat. Mungkin bukan 84 kali, apa dia Bang? Kan kalau sholat khusyuk waktu kita sholat misalkan ada yang bilang kita harus fokus, misalkan harus fokus di dalam merasakan, di dalam bacaan, di dalam gerakan, di dalam tumakninah segala macamnya. Nah, tahu-tahu kan kadang-kadang enggak terlaksana yang demikian. Karena langsung kita menganggap bahwa kita ini masih lemah, belum bisa, lalu kita berpatokan dengan Al-Isra 84 itu tadi. Apakah boleh atau bagaimana gitu? Begini saja. Saya mungkin bukan 84. Kaki Bapak cek lagi di ayat. Karena kalau ayat 84 itu tidak berkaitan dengan itu. Ya, tidak berkaitan dengan itu. Mungkin di ayat yang lain ya. Kalau tentang sholat di ayat di atasnya
aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu ayat 79, 80, 81, 82, 83. Nah 84-nya qul kullu ya'malu ala syakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ada kata hubungannya mungkin kayak cek lagi, tapi poinnya saya dapat Pak. Poinnya adalah mak mana lah Ustaz, salat kami ini tidak khusyuk. Saking tidak khusyuknya dari pagi nyari kunci tidak ketemu, lupa, bongkar lemari, bongkar ini. Begitu Allahu Akbar, nah ingat kunci itu di bawah kasur rupanya. Justru yang lupa di luar sholat, kalau lagi sholat ingat galau. Kadang jumlah rakaat lupa Ustaz. Ini rakaat ketiga, apalah keempat. Tidak khusyuk. Yang ibu-ibu mikirin jemuran, mikirin masakan. Saya kasih kabar gembira Pak. Saya kasih kabar gembira. Di antara tanda rahmat Allah tidak mewajibkan khusyuk. Khusyuk itu Pak dalam sholat bukan rukun, sunnah. Yang wajib itu tumakninah. Tumakninah itu apa Ustaz? Ketika Bapak rukuk, Allahu Akbar, berhenti sebentar. Sami'allahu liman hamidah, berhenti sebentar. Allahu Akbar, berhenti sebentar. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, berhenti sebentar. Itu namanya tumakninah. Tapi kalau sholatnya Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak tumakninah, batal sholatnya. Karena tumakninah wajib. Tumakninah itu berhenti sebentar. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Nah, ada berhentinya itu Pak. Berhenti minimal tasbih sekali. Tapi kalau khusyuk, Bapak menghayati sholat, fokus dengan sholat, untungnya tidak diwajibkan Allah. Kalau diwajibkan Pak, jujur baik, semasjid nih batal kalau termasuk imamnya. Untungnya tidak wajib, jadi Bapak tenang baik. Tapi bukan berarti tidak wajib itu ya sudah, tetap kita usahakan. Itulah perjuangan kita bisa khusyuk dalam sholat itu. Itu Pak Haji ya? Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dalam momentum Isra Mi'raj ini sekali lagi ya, saya doa sekaligus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami keikhlasan ya Allah dan istiqamah dalam setiap ibadah kami. Berikan kami kesehatan lahir batin ya Allah. Semoga kami bisa istiqamah, salat berjamaah hingga akhir hayat kami ya Allah. Terima salat kami, sempurnakan kekurangan kami. Jadikan anak cucung zuriat kami min ahli salah. Birahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.